Shalom. Di sini kami kelompok 1 TAA ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Isu Penyembahan Umat Katolik terhadap Bunda Maria. Adapun anggota kelompok kami, Cindy Mutiara, Emia Popoyosa, Gloria Alputri, dan Sylvia Meranti. Selamat mendengarkan. Menurut Sitanggang 2017, Maria adalah wanita pilihan Allah. Dia dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan putranya. Pilihan atas Maria ini menjadikannya sebagai wanita yang paling istimewa dari antara segala wanita. Maria juga mengungguli para kudus, tetapi tetap di bawah Kristus. Keunggulan Maria ini dapat juga dilihat lewat sikap umat yang menaruh penghormatan begitu besar kepada Maria. Penghormatan ini ditunjukkan dengan praktek devosi. Pertama, diakui bahwa sejak konsili Efesus 431, devosi kepada Maria direspon dengan semangat yang menggebu-gebu di kalangan umat dengan cara yang mengagumkan. Dengan penuh cinta, mereka melakukan kebaktian istimewa kepada Bunda Maria. Yang kedua, semangat ini semakin didorong oleh Konsili Vatikan II, dan hal ini tampak dari isi dokumen Konsili Vatikan II. Yang ketiga, dalam konstitusi tentang liturgi suci Sacrosanctum Concilium dikatakan Maria pantas dihormati dengan kebaktian istimewa, mengingat Maria senantiasa hadir pada misteri-misteri Kristus. Dan yang keempat, di dalam konstitusi dogmatis Lumen Gentium, konsili kembali menegaskan Maria pantas dihormati dengan kebaktian yang istimewa. Selanjutnya, pandangan umat Katolik terhadap Bunda Maria. Menurut pandangan Groenen 1988, Maria merupakan bagian integral dari doktrin iman Katolik. Maria termasuk kerigma apostolik dan pewartaan Injil. Inti pewartaan Injil adalah figur Yesus Kristus, bukan figur Maria. Namun dalam pewartaan iman akan Yesus Kristus, Maria turut diwartakan. Tanpa pewartaan akan Maria, pewartaan akan Yesus Kristus menjadi tidak lengkap. Mengapa? Karena Kristus yang diwartakan Injil itu tidak terpikirkan dan tidak terlepas dari Maria. Ibunya sebagai halnya Maria tidak terpikirkan dan terlepas dari Yesus putranya. Dan selanjutnya, menurut Rianto 2020, kalau Maria menjadi unsur konstitutif dari iman akan Yesus Kristus, penghayatan iman tersebut atau ad intra mencakup juga Maria. Nah, persekutuan dengan Yesus yang menjadi pusat penghayatan iman Kristiani melibatkan Maria juga. Karena itu, devosi kepada Maria merupakan bagian integral dan penghayatan iman Kristiani. Dan devosi Maria, umat Katolik difondasikan atas pengakuan iman akan persekutuan orang kudus atau Communion Sacrotum. 4 dogma Gereja Katolik terhadap Maria menurut Tergan 2007. Yang pertama, Maria adalah Bunda Allah yang ditetapkan dalam Konsili Efesus pada tahun 431. Yang kedua, Maria adalah perawan yang ditetapkan oleh Konsili Konstantinopel 649. Yang ketiga, Maria dikandung tanpa noda ditetapkan oleh Pius IX. Yang keempat, Maria diangkat ke surga dengan jiwa badannya dan ditetapkan pada tanggal 1 November 1950 oleh Paus Pius XII. Menurut Hendra, penghormatan kepada Bunda Maria ini telah berkembang pesat sejak abad keempat, di mana ini dilakukan oleh para bapak gereja yang mereka menyebut bahwa Bunda Maria sendiri merupakan bunda yang suci seutuhnya atau tanpa dosa.
Nah, mereka juga menghormati Bunda Maria dikarenakan Maria itu adalah ibu Tuhan sebagaimana dikatakan Elizabeth yang tercantum dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 34. Namun di sini mereka juga menegaskan bahwa mereka melakukan penghormatan tetapi mereka tidak melakukan penyembahan kepada Bunda Maria. Menurut Marta Sucita, umat Katolik itu tidak menyembah patung Bunda Maria ataupun patung lainnya. Nah, jadi kegiatan umat Katolik yang berdoa di depan patung Bunda Maria, patung Tuhan Yesus, patung santo ataupun patung lainnya itu bukanlah wujud penyembahan mereka, melainkan itu adalah wujud penghormatan mereka kepada setiap pribadi orang kudus yang ada di balik patung itu. Oke, di sini kita masih akan membahas bersama saya mengenai dasar ajaran Gereja Katolik menghormati Bunda Maria. Nah, ini tercantum dalam bukunya Putra. Pertama, dikatakan bahwa Bunda Maria itu adalah Ibu Tuhan atau Bunda dari Allah. Nah, ini mereka mengutip dari Injil Lukas, dari Injil Yohanes, dari kitab Korintus, surat Korintus, dan juga Yesaya. Nah, dari kitab-kitab tersebut mereka menafsirkan bahwa Allah sendiri yang menyatakan dan menganugerahi bahwa Maria adalah Ibu Tuhan, Bunda Allah yang terberkati, dan ia mendapatkan kelimpahan kasih karunia dari Allah, dan Allah juga menyertai dia. Oke, kita lanjut ke poin 2. Nah, di sini dikatakan bahwa Bunda Maria adalah teladan hidup bagi para murid Kristus. Ini mereka kutip dari Injil Matius, Injil Yohanes, itu saja. Nah, di sini mereka menafsirkan bahwa keteladanan Maria ini ditunjukkan dengan sikap taat akan kehendak Allah. Maria juga percaya secara total kepada Allah, serta sikap Maria juga memiliki sikap mau merendahkan diri di hadapan Allah. Dengan mengutip Lukas pasal 1 ayat 38 yang berbunyi bahwa sesungguhnya aku hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu ini. Nah, di sini mereka menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan akan ketaatan dan penyerahan diri Bunda Maria kepada Allah. Kemudian Injil Lukas pasal 1 ayat 47 sampai 48 yang berbunyi bahwa dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Nah, ayat ini mereka tafsirkan sebagai kerendahan hati Bunda Maria. Oke, masih poin ketiga. Nah, di poin ketiga ini mengatakan bahwa Bunda Maria adalah rekan sekerja Allah, sama seperti Abraham adalah sahabat Allah. Nah, di sini mereka mengutip dari surat 1 Yohanes, kemudian dari Lukas, kemudian Wahyu, Korintus. Itu saja. Kemudian mereka menafsirkan bahwa Maria dibenarkan oleh Allah karena ketaatannya dan imannya yang tinggi kepada Allah, sama seperti Abraham. Ya, sama seperti Abraham disebut sebagai sahabat Allah karena imannya yang tinggi dan ketaatannya dalam perbuatannya itu. Oleh karenanya, Maria diselamatkan dan dibenarkan oleh Allah sama seperti Abraham yang dibenarkan oleh Allah, sehingga Allah menganugerahi Abraham sebagai sahabat Allah dan Maria itu sebagai Bunda Allah. Menghormati, bukan menyembah. Nah, menghormati Bunda Maria adalah perintah Allah. Ini mereka kutip dari kitab Keluaran, Matius, Markus, dan juga Tawarik. Nah, di sini mereka menafsirkan bahwa dalam perjanjian lama itu Tuhan Allah memberkati siapapun yang menerima tabut perjanjian dengan hormat. Tetapi dikatakan juga bahwa Allah akan menghukum bahkan membunuh siapapun yang tidak menghormati tabut perjanjian. Nah, kemudian dalam perjanjian baru mereka menafsirkan bahwa Maria itu adalah tabut perjanjian baru.
Sebab ketika kedatangannya kepada Elizabeth, maka bayi yang ada dalam kandungan Elizabeth itu melonjak kegirangan. Nah, oleh karena itu sebagai ibu Tuhan, sebagai ibu para murid Kristus, sebagai bunda gereja, bunda umat yang beriman kepada Allah dan yang mempunyai kesaksian akan Kristus, maka sudah seharusnya menghormati Bunda Maria bukan menyembah, karena ini juga merupakan perintah yang terdapat seperti yang terdapat dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 12 yang menyatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita lanjut lagi di poin kelima yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri juga memberikan teladan untuk bagaimana mengasihi dan menghormati ibunya, sebagaimana dalam Yohanes pasal 2 dan juga dalam Yohanes pasal 19 yang dinyatakan bahwa mujizat yang Yesus lakukan pada perkawinan di Kana itu merupakan salah satu bukti penghormatannya kepada ibunya. Nah, kemudian dijelaskan juga bahwa Santo Chrysostomus itu menyatakan bahwa meskipun ia menjawab demikian, namun ia mengabulkan doa ibunya sehingga ia dapat menghormatinya dan tidak tampak mengeraskan hatinya ataupun mempermalukan ibunya itu di hadapan begitu banyak orang yang hadir dalam perkawinan tersebut. Poin ke-6, Bunda Maria dipercaya telah bersatu dengan para orang kudus di sorga untuk memuliakan Allah dan berdoa bersama para kudus di sorga. Ini dikutip dari Wahyu, dari Roma, dari Tawarik, dari Lukas, Matius, Markus, Yohanes. Nah, dikatakan bahwa Maria sama seperti Abraham dan para kudus lainnya yang juga berdoa dan memuliakan Allah di sorga. Nah, sebagaimana juga mereka kutip dalam Markus ataupun dalam Matius yang menggambarkan bahwa terdapat kehidupan setelah kematian, di mana yaitu di sorga para orang kudus akan berdoa dan memuliakan Allah seperti malaikat di sorga. Poin ke-7, dikatakan bahwa Maria itu dibenarkan oleh Allah karena kasih karunia Allah. Ini dalam mereka kutip dalam Roma, Lukas, Efesus, Titus, dan juga itu saja. Sebagaimana dalam Lukas dikatakan bahwa ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kemudian mereka mengutip Efesus 2 ayat 8 yang berbunyi bahwa sebab karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kemudian Titus 2 ayat 11 menyatakan bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kemudian Roma 6 ayat 14 menyatakan bahwa kasih karunia Allah membuat seseorang tidak dikuasai oleh dosa. 2 poin terakhir dari penjelasan saya. Poin ke-8 menyatakan bahwa Bunda Maria adalah bunda dari para murid Kristus. Dia juga merupakan bunda gereja, dia juga merupakan bunda dari umat Kristiani ataupun bunda dari setiap orang yang percaya kepada hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian akan Kristus. Ini mereka kutip dari Injil Yohanes, dari Injil Matius, dan juga Wahyu. Poin ke-9 poin ke-9 menyatakan bahwa Bunda Maria adalah pelindung gereja ataupun pelindung para saksi Kristus. Nah, ini dibuktikan berupa catatan sejarah yang menyatakan bahwa Paus Pius V pernah memerintahkan setiap gereja di Roma untuk mengadakan devosi selama 40 jam untuk berdoa rosario untuk meminta perlindungan Tuhan terhadap kekristenan di Eropa dalam melawan Turki Ottoman. Nah, dan pertempuran ini akhirnya tentunya dimenangkan oleh armada Paus. Pandangan umat Protestan terhadap Bunda Maria. Menurut Hendra tahun 2019, para pelopor Protestan seperti Martin Luther, Johannes Calvin, Zwingli di abad ke-16 dipengaruhi oleh pandangan-pandangan teologis, di mana didasari oleh kepercayaan bahwa kitab suci itu tidak akan pernah sesat, sehingga
Protestan menghormati Maria sebagai ibu Yesus sesuai dengan kebenaran kitab suci. Namun ada hal utama yang mereka kritiki adalah adanya praktik devosi Maria yang mengesampingkan Yesus sebagai jalan keselamatan satu-satunya. Seiring berjalannya waktu, praktik devosi pada Maria ini dipandang oleh Protestan sebagai kesesatan, karena orang Kristen seharusnya hanya menyembah Allah melalui Yesus saja, sehingga hal-hal yang lain yang di luar oleh Yesus Kristus itu adalah salah. Selanjutnya, menurut Lose tahun 1989 dikatakan bahwa penghormatan atau penyembahan terhadap Maria masih belum terdapat dalam gereja purba atau gereja mula-mula pada waktu itu. Bahkan keputusan selama kontroversi kristologis untuk memberi predikat Bunda Allah atau Theotokos terhadap Maria tidaklah memperlihatkan suatu minat Mariologi atau tetapi kristologis. Nah, Mariologi sendiri berarti bahwa sebuah bagian teologi yang berhubungan dengan Maria. Ini terdapat dalam Gereja Katolik Roma. Jadi secara teologis, Mariologi Katolik Roma itu tidak hanya membahas tentang kehidupan Maria saja, tetapi membahas juga bagaimana mereka menghormati Maria, bagaimana berbagai penghormatan kepadanya dalam kehidupan sehari-hari melalui doa, melalui kesenian, melalui banyak hal, dan bahkan arsitektur yang bertemakan tentang Maria dalam kehidupan Kristiani. Nah, Maria sendiri memang dipandang bermartabat oleh umat Katolik atau Gereja Katolik Roma karena Maria memiliki martabat yang tidak terhingga yang berasal dari kebaikan yang tidak terhingga juga, yakni Allah. Nah, tetapi ketika kita membahas tentang kontroversi kristologis, pastinya ini bukan membahas pada minat kepada Mariologi, tetapi membahas terhadap kristologis itu sendiri, terhadap Kristus yang menjadi satu-satunya yang benar, menjadi satu-satunya yang patut untuk disembah. Seperti itu. Berdoa atau berdosa dengan alasan ia mengandung dan memperanakkan Yesus Kristus yang sebagai juru selamat manusia, sehingga Maria memperoleh anugerah khusus, yaitu ia tidak mempunyai dosa asal. Ajaran ini juga dipertahankan oleh Duns Scotus, namun adapun para Domitian yang melawannya. Sama halnya juga dengan para teolog skolastik yang menentang perlawanan terhadap ajaran ini, atas dasar bahwa pada setiap kehamilan, dosa asal selalu ditransformasikan, dan seharusnya Maria pun digambarkan seperti ini juga. Hal yang lebih jelas lagi dikatakan oleh Agustinus yang mengatakan bahwa Maria dibebaskan dari dosa perbuatan, namun ia tidak dibebaskan dari dosa asal. Karena setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia tidak ada yang tanpa dosa, melainkan semua manusia berdosa. Menurut Berkhof tahun 1988, yaitu yang pertama, adanya harapan umat Katolik kepada Maria yang mereka menganggap bahwa Maria itu adalah Bunda Allah, sehingga Maria mampu secara adil juga memberikan rahmat kepada mereka, sehingga mereka sangat mendewakan atau sangat meninggikan Bunda Maria. Namun bagi Protestan, hanya Allah Tritunggal sajalah yang mampu atau yang lebih dari mulia dari segala sesuatu, termasuk Maria. Yang kedua, pernyataan bahwa Maria ialah pengantara yang khas yang membela orang-orang berdosa di hadapan tata Allah dan Kristus menimbulkan rasa heran oleh Protestan. Kenapa? Karena Maria yang digambarkan di dalam Lukas 1 yaitu sebagai seorang gadis yang sangat rendah hati, namun sekarang dipuja sebagai satu dewi, yaitu seorang yang mulia. Kenapa demikian? Karena menurut pikiran Katolik Roma pada saat itu, rahmat itu bukan mengecilkan, melainkan membesarkan manusia di hadapan Allah. Sebab itulah Maria yang dianggap sebagai paling dianugerahi khusus, dengan sendirinya juga paling didewakan pula. Menurut Lose tahun 1989, pada Perjanjian Baru itu tidak mempunyai Mariologi atau tidak mengenal secara khusus hal kesalehan Maria. Matius dan Lukas juga memang melaporkan bahwa Yesus dilahirkan dari Maria yang merupakan seorang perawan, di mana Yusuf
Pada saat itu ayah yang merupakan adalah tunangannya belum melakukan hubungan suami istri terhadap Maria. Tetapi bagaimanapun juga, fakta keperawanan Maria ini tidak seharusnya menduduki kedudukan yang penting di dalam Perjanjian Baru. Karena kisah kelahiran Yesus di dalam Perjanjian Baru kemungkinan besar hanya menekankan keunikan Yesus. Maksudnya keunikan di sini yaitu bahwa Yesus tidak lahir dari benih laki-laki, melainkan merupakan keturunan dari perempuan, yaitu keturunan Maria yang merupakan seorang perawan. Namun tidak seharusnya Maria yang sebagai perawan ini menjadi hal yang ditinggikan atau hal yang didewakan oleh umat Katolik pada saat itu. Berikut ini adalah pandangan dari Agustinus yang berkata bahwa ketika dosa-dosa disinggung, maka ia tidak mengizinkan untuk adanya suatu diskusi mengenai perawan Maria, tetapi ia menekankan bahwa ia melakukan hal ini demi penghormatan kepada Tuhan. Bahkan Anselmus dari Canterbury, seorang bapak skolastisisme, tetap sanggup untuk mengatakan bahwa Maria dikandung dalam dosa dan tunduk di bawah dosa warisan sama seperti manusia lainnya. Hanya Kristus saja yang tidak berdosa. Tetapi para pemimpin mazhab teologis yang besar dari skolastisisme berjalan lebih jauh lagi. Ada juga pandangan dari Thomas Aquinas, seorang filsuf dan teolog besar dari gereja Katolik yang belum menetapkan pengandungan Maria tanpa noda, tetapi ia mengatakan bahwa sesudah tubuhnya diberi jiwa dan sebelum ia dilahirkan, ia dibersihkan sedemikian rupa sehingga dengan demikian ia tidak masuk ke dalam dosa yang bersifat pribadi. Begitulah pandangan dari Thomas Aquinas terhadap Maria. Selanjutnya mengenai pandangan Luther terhadap Maria. Bagi Luther, Maria menduduki posisi sebagai pengantara antara Kristus dan orang-orang lain. Tetapi kemudian Luther berbicara secara kritis mengenai hal dikandungnya Maria tanpa dosa atau tanpa noda dan hanya mengacu kepada Kristus sebagai satu-satunya yang dikandung tanpa noda. Luther juga tidak hanya sekedar mengkritik tradisi mengenai persoalan-persoalan lainnya atau hal-hal lainnya yang dihubungkan kepada Maria. Luther bahkan mengakui kepercayaan akan kenaikan Maria ke sorga secara tubuh, suatu kepercayaan yang memang pada saat itu telah dipegang secara luas adalah benar, bahwa ia menolak setiap spekulasi yang mungkin, seperti misalnya mengenai bagaimana surga, tetapi ia tetap berpegang pada pendapat bahwa Maria hidup di dalam Kristus bersama-sama dengan semua orang kudus. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam bagian kesimpulan. Terdapat 4 poin di dalam bagian kesimpulan ini. Yang pertama, Gereja Protestan memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat sosok Bunda Maria. Terlebih lagi dalam praktek keseharian kita tidak akan menemukan adanya suatu devosi secara khusus oleh umat Protestan kepada Bunda Maria. Lalu yang kedua, Protestan memiliki kesulitan untuk mengakui peran Maria dalam keselamatan Allah. Mereka meyakini ketuhanan Yesus tanpa kualifikasi-kualifikasi atau syarat-syarat tertentu. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai kisah di dalam kitab suci. Namun, pandangan kepada Yesus tidak bisa secara otomatis menjadi pandangan bagi Maria. Lalu poin yang ketiga, umat Protestan meyakini bahwa Maria tidak diminta secara khusus sebagai perantara manusia dengan Tuhan atau dinobatkan sebagai pengantara kita dengan Kristus. Umat Protestan meyakini bahwa itu tidak pernah ada Maria diminta secara khusus untuk menjadi perantara manusia dengan Tuhan. Lalu bagian yang keempat, kami tidak akan menyalahkan penghormatan yang dilakukan oleh umat Katolik terhadap Maria, tetapi kami juga tidak mengimani untuk melakukan apa yang sudah dilakukan oleh umat Katolik. Demikian dari kesimpulan kami. Berikut ini adalah buku-buku yang kami gunakan dalam mendukung presentasi kami.
kasih atas perhatian yang diberikan oleh Bapak dan teman-teman semua yang sudah menonton video presentasi kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.